Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gebiar Anugerah, selamat berjumpa bertemu di dalam ibadah online hari ini. Sukacita Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita walaupun kita tidak beribadah satu tempat atau satu ruangan. Amin. Puji Tuhan. Amsal 15 ayat yang ketiga berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, kitab Amsal 15 ayat yang ketiga yang menjadi pembacaan firman Tuhan hari ini yang kita renungkan bersama berkata, mata Tuhan di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini berarti hidup manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Sorot pandangan Tuhan selalu tertuju kepada hidup manusia. Hidup manusia tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Jadi saya mau berkata bahwa hidup manusia selalu diamat-amati oleh Tuhan. Tuhan selalu melihat. Sebab itu tema firman Tuhan hari ini adalah mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat orang jahat. Jadi orang jahat dimanapun dia berbuat kejahatan dan kapanpun dia berbuat kejahatan tersebut, dia tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Misalnya suami istri, suami yang tidak setia, tidak jujur dengan pasangannya, yaitu istrinya. Dia selingkuh dengan wanita lain di luar sana. Istrinya tidak ketahui. Orang-orang keluarganya tidak akan mengetahuinya. Tetapi ingat, mata Tuhan melihat. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang tidak setia dengan suaminya, lalu kemudian juga dia selingkuh dengan pria lain, juga Tuhan mengawasi dia, Tuhan melihat dia. Kalau kita yang tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita, apakah di kantor, ataukah kita yang bekerja di perusahaan, di rumah, tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita, kita tidak lakukan dengan baik, tidak benar, maka itu pun juga Tuhan melihat, Tuhan mengawasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga yang tidak jujur dalam hal keuangan, Tuhan pun juga melihat dan Tuhan mengawasi. Kita bertanggung jawab akan hal ini. Saudaraku yang Tuhan, di dalam kehidupan kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan ini selalu ada di mana kita berada. Kita tahu ada namanya CCTV, selalu dipasang di perhotelan atau di kantor atau di toko-toko dan juga di rumah tertentu ada dipasang. Mengapa itu harus dipasang? Supaya kelihatan kalau ada orang yang keluar masuk di dalam rumah itu, kalau misalnya ada pencuri juga, dan juga termasuk juga pegawai yang tidak bertanggung jawab di mana dia bekerja. Itu salah satu fungsi daripada CCTV. Tapi itu hanya dia melihat di mana dia dipasang. Kalau mata Tuhan tidak seperti itu. Mata Tuhan di segala tempat dia bisa melihat. Nah ini dia. Jadi semua yang kita perbuat, termasuk kalau kita tidak bertanggung jawab sesuatu yang dipercayakan, itu pun juga akan diawasi oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ada contoh yang baik boleh kita lihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 9 berkata begini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah Yusuf. Yusuf tinggal di rumah Potifar, dan waktu dia tinggal, Potifar lihat orangnya baik, lalu kemudian dipercayakanlah tanggung jawab besar dalam rumah itu. Tetapi ada satu yang tidak dipercayakan bagi dia, yaitu istrinya. Lalu kemudian di rumah Potifar itu ternyata ada perempuan ini mengganggu dia, menggoda dia. Siapa dia? Adalah istri Potifar. Waktu dia menggoda, ternyata tidak ada orang. Sekelilingnya tidak ada orang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian kita perhatikan kata-kata ini atau kalimat ini, firman Tuhan ini. Yusuf berkata begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa ini terhadap Allah? Perhatikan, mengapa Yusuf tidak berkata begini?
Bagaimana mungkin aku melakukan hal ini terhadap suamimu? Karena dia sudah memberikan kepercayaan. Mengapa tidak demikian? Karena seandainya Yusuf mau tergoda melakukan bujukan daripada wanita ini, istri Potifar ini, maka kemungkinan besar Potifar ini tidak ketahui, karena dia manusia biasa, dia tidak akan mengetahui, karena mereka mungkin sembunyikan sedemikian rupa. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu, karena dia tahu, dia memahami, ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mengawasinya. Jadi ini dia benar-benar memahami. Yusuf tidak melakukan karena dia tahu, orang-orang di sekitarnya, boleh saja mereka tidak mengetahui, tetapi ada Allah yang melihatnya, ada Tuhan yang melihatnya, ada Tuhan yang mengawasi kehidupan Yusuf di sana. Jadi dia tidak melakukan. Sebab itu dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan hal ini terhadap Allahku yang aku percayai, kepada Allahku yang baik. Sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak satu pun yang tersembunyi. Ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini adalah Adam dan Hawa, manusia pertama. Mereka melanggar perintah Tuhan, mereka melanggar Tuhan sehingga mereka jatuh dalam dosa. Mereka berbuat kejahatan sehingga mereka telanjang. Dan waktu mereka telanjang mereka harus bersembunyi. Tetapi apakah waktu mereka bersembunyi Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak mengamati, Tuhan melihat. Nah, sehingganya Tuhan berkata, "Hai Adam, hai Hawa, di manakah kalian bersembunyi?" Saudara, jadi tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Tuhan melihat. Sebab itu di dalam kitab Amsal 5 ayat 1 berkata, "Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala jalan diawasinya." Jadi tidak ada yang tersembunyi, karena Tuhan mengawasi langkah kita, karena Tuhan melihat langkah hidup manusia. Jadi dimanapun dan kapanpun yang kita perbuat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat di tempat yang nyata, bahkan di tempat yang tersembunyi, sekalipun itu. Jadi saudaraku yang setuhan, kalau kita yang berbuat kejahatan selama ini, kita berpikir, kita senantiasa berpikir tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu. Maaf, hari ini kita berhenti, karena ada Tuhan yang mengawasimu, karena ada Tuhan yang melihatmu. Kita yang melakukan kejahatan, kita merasa aman dan nyaman, karena tidak ada satupun orang yang ketahui. Saya mau berkata, stoplah, karena ada Tuhan mengawasi, mengamati langkah hidupmu. Kita lihat orang-orang yang di dalam pemerintahan, ya, mereka mendapat jabatan yang baik, kedudukan yang baik. Lalu waktu yang berjalan mereka korupsi. Mereka menganggap aman dan nyaman 1-2 bulan, 1-2 tahun, bahkan sampai mungkin 5 tahun. Tapi satu ketika, waktu yang mereka tidak duga, ternyata ada KPK menangkap mereka. Lalu kemudian diproses dengan hukum. Lalu mereka menjalani hukum itu. Mengapa bisa terjadi? Karena ada Tuhan yang mengawasi hidup mereka. Karena ada Tuhan yang melihat. Jadi kehidupan kita tidak luput dari pengawasan Tuhan. Sebab itu mari kita bertobat. Kita berhenti akan hal ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, bahwa dalam Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan melihat orang baik. Mata Tuhan di segala tempat melihat orang jahat dan orang baik. Sekarang orang baik. Kita mungkin berpikir orang baik, bahwa kita yang baik sudah melakukan kebaikan Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi kita dalam keadaan yang berat, pergumulan berat. Kita senantiasa berpikir, aduh, kenapa saya sudah berbuat baik, tetapi kejahatan, kesulitan, lalu kemudian pergumulan-pergumulan lainnya terus saya hadapi. Saya mau berkata, Tuhan ada di sana. Tuhan melihatmu. Jadi engkau tidak sendiri dalam pergumulan. Engkau tidak sendiri dalam segala keadaan. Tapi Allah ada sementara bersamamu. Allah mengawasimu. Allah melihatmu.
Jadi jangan berkecil hati, jangan berputus asa, jangan tawar hati. Ada pujian yang berkata begini, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Nah ini dia. Jadi Tuhan ada, Tuhan bersama kita di dalam pergumulan yang kita hadapi. Tuhan siap menolong. Kalau yang sakit, Tuhan pasti akan menyembuhkanmu. Kalau yang lemah, Tuhan pasti akan berikan ke engkau kekuatan. Kau yang menghadapi berbagai macam pergumulan, Tuhan siap memberikan jalan keluar. Amin. Mazmur pasal 139 ayat 1 dan 3 sampai 3 berkata, untuk pemimpin kebuduan, Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Kau mengerti pikiranku dan dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saudaraku yang setuhan, ini Mazmur Daud. Dia berkata bahwa Tuhan, engkau menyelidiki aku. Ternyata waktu engkau menyelidiki aku, engkau kenal aku. Siapa aku? Dan ternyata engkau memeriksa aku. Engkau memeriksa aku, engkau mengerti, engkau mengenal aku waktu aku berjalan, engkau berbaring. Segala jalanku engkau maklumi. Waktu aku duduk, aku merenung engkau. Merenung firman Tuhan. Ternyata engkau mengenal aku. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak kenal umatnya di dunia ini. Tuhan mengenal kita. Siapa kita sebenarnya. Waktu kita menghadapi kesulitan, kita tidak tahu berbuat bagaimana. Tuhan ada di sana. Sebab itu, mari tetap mengandalkan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah kami semuanya. Biarlah firman ini boleh termeterai, tertanam di depan kami. Kalau kami yang berbuat kejahatan, kami boleh stop. Roh Kudus boleh mampukan kami untuk berhenti berbuat kejahatan ini. Kami yang senantiasa berbuat baik, kami senantiasa tidak putus asa, tetapi kami senantiasa terus mengucap syukur mengandalkan Tuhan. Biarlah kami kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kuatkan kami yang lemah, yang berputus asa, berikan pengharapan. Bahkan kami mengalami berbagai pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.